Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari jamaah terkait dengan kondisi seperti sekarang, di mana tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menghadapi virus corona ataupun COVID-19 ini, mereka diwajibkan menggunakan APD, memakai pakaian yang lengkap, tertutup semua dari atas hingga ke bawah. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana para tenaga medis yang menggunakan APD yang lengkap itu melaksanakan sholat? Apakah harus dibuka semua pakaiannya atau dengan pakaian itu sudah mencukupi dan sah untuk dalam pelaksanaan sholat? Pertama, kita ingin mendudukkan dulu masalah ini dimulai dari dalil-dalil tentang masalah sujud dalam sholat. Para ulama sepakat mengambil hadis dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati azam." Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota tubuh. Alal jabhati, pada kening, wa asyara biyadihi an anfihi. Kemudian beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya. Wal yadaini, kedua tangan, wal rukbataini, kedua lutut, wal qadabaini, dan kedua kaki. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah dalil tentang pelaksanaan sujud di dalam sholat. Lalu kemudian muncullah sebuah pertanyaan yang mengganjal di dalam hadis tersebut ketika disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh, tetapi kalau kita hitung satu persatu ternyata ada 8 anggota tubuh. Satu adalah kening kita, yang kedua adalah hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Maka totalnya menjadi 8. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hal ini? Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwasanya para alim ulama berada di dalam 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya yang diperintahkan untuk sujud itu adalah dengan 7 anggota tubuh, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengamalkan zahir dari hadis ini. Walaupun di awal disebutkan sab'ati azam, 7 anggota tubuh, tapi Rasulullah telah memberikan isyarat kepada hidung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kening. Maka di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal wajib untuk menyentuhkan hidung ke tempat sujud walaupun hanya sedikit. Hal yang kedua yang perlu dicermati dari para pendapat alim ulama terhadap hadis tadi adalah bagaimana seseorang menempelkan 7 anggota tubuhnya tadi ke tempat sujudnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dengan menempelkan sebahagian dari ke-7 anggota tubuh lainnya, maka ini sudah memadai bagi seseorang dalam sah dan tidak sahnya sujud. Contoh, di dalam mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya ketika seseorang menyentuhkan sebahagian saja dari keningnya ke tempat sujud, maka ini sujudnya sudah sah. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya 7 anggota tubuh tadi haruslah ditempelkan dengan sifat mutamakin, yaitu menempel dengan erat ke tempat sujudnya, sehingga tidaklah sah sujud seseorang apabila ia hanya menyentuhkan sekedar saja dari 7 anggota tubuh tadi.
misalnya hanya sekedar menempelkan sebahagian keningnya, ini belum dikatakan sebagai sujud, karena beliau berpendapat bahwasanya yang dinamakan dengan sujud, tumpuan dari seseorang kepada tempat sujud itu haruslah dengan tumpuan yang erat. Jadi kening harus menempel erat, kedua telapak tangan harus menempel erat, lutut harus erat menempel ke tanah, dan juga kedua kaki ataupun ujung kaki tadi harus menempel dengan erat, tidak boleh terangkat. Lalu yang terakhir yang perlu kita cermati bersama adalah apakah 7 anggota tubuh tadi yang digunakan untuk sujud harus menempel langsung dengan tempat sujud, atau boleh ada sesuatu yang menghalanginya dari tempat sujud tadi. Misalnya seseorang yang menggunakan kain yang ada di tubuhnya seperti sorban, seperti ini misalnya. Apabila seseorang sujud lalu dia menggunakan peci ataupun sorban seperti ini, tentu keningnya ini tidak akan terkena langsung dengan tempat sujud, tetapi sorbannya lah yang akan menempel ke tempat sujud. Para ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya sah bagi seseorang melakukan sujud meskipun dia itu bersujud di atas sorbannya seperti ini, langsung bersujud, tidak kena keningnya dengan lantai, maka sujudnya itu sudah sah. Dan ini mayoritas pendapat ulama, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi yang sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna, apabila salah seorang daripada kami itu tidak sanggup ayyumakkina jabhatahu, untuk meletakkan keningnya itu secara erat minal ardi, ke tempat sujudnya, basata thawbahu fasajada alaih, maka dia akan membentangkan pakaiannya lalu kemudian ia sujud di atas pakaian tadi. Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama, mayoritas ulama mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya sah bagi seseorang untuk sujud walaupun di kepalanya itu ada sorban. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya tidak sah sujud seseorang apabila ada pembatas antara dirinya dengan tempat sujud tadi, seperti misalnya sorban. Adapun hadis yang disebutkan oleh para ulama-ulama dari mazhab yang lain, beliau mengatakan bahwasanya hadis itu lemah, sehingga beliau tidak mengamalkannya. Atau jika seandainya setelah diteliti hadis itu ternyata sahih, maka kondisinya adalah fi syiddatil har, yaitu darurat. Dan kondisi darurat tubihul mahzurat. Ya. Kondisi yang darurat itu menyebabkan dibolehnya hal-hal yang sebelumnya itu tidak boleh. Begitulah pendapat para alim ulama di dalam konteks bagaimana seseorang sujud. Lalu kita masuk kepada pokok persoalannya, fatwa dari ulama, apakah boleh seseorang misalnya menggunakan pakaian APD yang lengkap, tertutup seluruh anggota tubuhnya, bahkan kepalanya, langsung sholat tanpa harus melepaskan pakaiannya ataupun bagian dari penutup kepalanya. Saya bertanya kepada Dr. Syekh Alauddin Za'atari, beliau adalah Ketua Dewan Majelis Fatwa Suriah, tentang hal ini, apakah seseorang boleh untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan APD yang lengkap. Beliau menjawab sholatnya sahih, sholatnya itu sah. Maka hal ini menjadi kemudahan bagi tenaga medis ataupun orang-orang yang berada di garda terdepan menghadapi virus corona, tidak perlu menyusahkan diri untuk membuka pakaiannya semua. Ia tetap bisa sholat, bisa melaksanakan tugasnya.
Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada tenaga medis yang kini sedang berada di garda terdepan dalam menghadapi virus corona ataupun COVID-19 ini. Jangan khawatir, Islam mengajarkan kemudahan bagi orang-orang yang berada di dalam kesulitan pada pelaksanaan ibadah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat.